Baiklah, ini adalah video yang kami ambil pada saat bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, di mana di sini kami mengambil beberapa video mengenai penjual takjil. Baiklah, selanjutnya adalah komentar dari teman-teman saya, yaitu yang dimulai oleh Demeta. Kepada Demeta dipersilahkan. Baiklah, seperti video yang telah ditampilkan tadi dapat dikomentari untuk pedagang takjil, di mana sebagai pedagang takjil mereka ini berperan dalam menyediakan makanan dan minuman ringan yang digunakan untuk berbuka puasa. Nah, peran para pedagang ini juga sangat membantu umat Muslim memenuhi kebutuhan mereka saat beribadah di bulan Ramadan. Dalam menjalankan bisnis ini, mereka juga pastinya menjaga kualitas, kebersihan, dan juga kehalalan produk yang nantinya akan disajikan sebagai takjil yang bergizi dan sehat untuk masyarakat. Dan hal ini sebagai bentuk dari kontribusi yang berarti dalam membantu umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Nah, sedangkan untuk pembeli takjil, di mana sebagai pembeli yang membeli takjil dengan antusias kepada penjual, hal ini sangat mencerminkan nilai kesederhanaan dan solidaritas sosial yang diajarkan dalam agama Islam. Selain itu, bulan Ramadan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan tubuh kayak makan dan minum doang, tapi juga tentang meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat ikatan dengan sesama. Jadi menurut saya baik pedagang takjil maupun pembeli takjil memainkan peran saling mendukung. Mereka tuh merasakan sebuah kebaikan dan juga mengingatkan satu sama lain tentang arti kesederhanaan, kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan selama bulan yang penuh berkah ini. Nah, baik, selanjutnya para pedagang takjil juga memiliki peran yang mulia dalam menyediakan makanan dan minuman ringan untuk umat muslim berbuka puasa. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, penting bagi pedagang takjil untuk mengutamakan nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kebaikan hati. Dalam menyajikan takjil, para pedagang tentu memastikan bahwa produk yang disediakan adalah halal, segar, dan dengan harga yang adil. Nah, untuk pembeli takjil, juga memiliki peran yang krusial dalam tradisi berbuka puasa. Ketika membeli takjil, berlaku sikap kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kebersyukuran dengan memilih takjil yang sesuai dengan kebutuhan dan makan dengan porsi yang wajar atau menghindari pemborosan. Nah, jaga keramahan dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan pembeli takjil. Selain itu, kesempatan tersebut bisa digunakan untuk berbagi rezeki dengan orang lain yang membutuhkan. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, pembeli takjil dapat mengasah kesabaran, meningkatkan kesadaran spiritual, dan menjaga ibadah dengan penuh keikhlasan. Baiklah, selanjutnya adalah pesan yang akan disampaikan oleh Lana dan Abel. Kepada Lana dan Abel dipersilahkan. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari video yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama itu ada kebaikan dan kemurahan hati. Nah, bulan Ramadan adalah waktu di mana umat muslim diajarkan untuk meningkatkan kedermawanan dan kemurahan hati. Pedagang takjil dapat mengambil pelajaran ini dengan memberikan takjil dengan harga yang wajar, memberikan diskon atau promosi khusus selama bulan Ramadan, serta memberikan takjil secara gratis kepada yang membutuhkan. Sementara itu, pembeli takjil dapat mempraktikkan kemurahan hati dengan membeli takjil lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Yang kedua yaitu kesederhanaan dan pengendalian diri. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan umat muslim untuk menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari. Pedagang takjil dapat mengambil pelajaran ini dengan menyediakan takjil yang sederhana dan sehat, serta menghindari bentuk-bentuk pemborosan makanan. Nah, sementara itu, pembeli takjil dapat belajar untuk mengendalikan diri dan tidak berlebihan dalam konsumsi takjil, menjaga keseimbangan nutrisi, dan menghindari mubazir dalam berbelanja. Yang ketiga yaitu
kerjasama dan keharmonisan. Nah, bulan Ramadan merupakan waktu di mana umat Muslim beribadah secara kolektif dan saling mendukung satu sama lain. Pedagang takjil dan pembeli takjil dapat belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tradisi berbuka puasa. Pedagang takjil dapat menciptakan suasana yang ramah dan harmonis di tempat usaha mereka, sedangkan pembeli takjil dapat bergotong royong dengan membantu mempromosikan bisnis si pedagang. Yang keempat yaitu adanya rasa syukur dan kontemplasi spiritual. Nah, pada bulan Ramadan adalah waktu refleksi dan kontemplasi spiritual bagi umat Muslim. Pedagang takjil dan pembeli takjil dapat melibatkan diri dalam kegiatan ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, atau meningkatkan amal kebajikan. Nah, hal ini dapat membantu melatih hati dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat puasa dan berbuka puasa. Selanjutnya yang kelima ada keadilan dan kejujuran. Pedagang kecil yang menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam akan menekankan pentingnya berlaku adil dalam transaksi dan berpegangan teguh pada prinsip kejujuran. Mereka akan menghindari praktik curang atau menipu dalam bisnis mereka. Yang keenam ada ketaatan dalam berbisnis. Seorang pedagang kecil yang menghayati nilai-nilai agama Islam akan memperlihatkan ketaatan dan menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mungkin memastikan bahwa bisnis mereka tidak melanggar hukum Islam dalam hal praktik perdagangan atau keuangan. Yang ketujuh ada kepedulian sosial. Pedagang kecil yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam akan memperlihatkan keprihatinan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Kepada mereka yang membutuhkan dari hasil usaha mereka. Yang kedelapan, pentingnya berbagi. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki seseorang kepada pedagang kecil yang memahami nilai ini mungkin akan meluangkan sebagian dari pendapatannya untuk beramal dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Kesembilan, ketahanan dan ketenangan batin. Nilai-nilai Islam juga mengajarkan pentingnya ketahanan dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan. Seorang pedagang kecil yang berpegang teguh pada nilai ini akan mampu menghadapi tantangan bisnis dengan tantangan dan penuh keikhlasan. Yang terakhir, niat dan tujuan. Akhirnya pedagang kecil yang tercermin dari nilai kehidupan agama Islam akan mengutamakan niat dan tujuan yang jelas dalam menjalankan bisnis mereka, mungkin melihat usaha mereka sebagai bagian dari ibadah dan saran untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.